أفلا يتدبرون القرآن. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullahaladzim, 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 la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpah ruahkan nikmat karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada Sabtu menjelang subuh ini Allah masih mencurahkan kasih sayang-Nya, memberikan nikmat-nikmat-Nya sehingga kita bisa menjalankan rutinitas kita setiap Sabtu menjelang subuh, silaturahim, bincang-bincang santai, penuh makna, gubuk hikmah, yang kita sama-sama belajar, kita niatkan semata-mata mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Juga salawat beserta salam senantiasa tercurahkan keharibaan junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi agung, Nabi mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kita semua menjadi umat beliau yang dibanggakan oleh beliau, bisa menjalankan sunnah-sunnah beliau, dan kelak di akhirat insya Allah kita dapat mendapatkan syafaatul utsma dari beliau baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah para hadirin mahadirat, saudaraku kaum muslimin muslimat, baik yang berada di studio maupun berada di manapun Anda berada, para penonton di YouTube maupun di TikTok dan lain sebagainya. Semoga kita semua juga selalu senantiasa berada dalam keadaan sehat lahir dan batin, juga selalu berada di dalam naungan rahmat-Nya yang agung, yang maha suci Gusti Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, seperti biasa, sebelum kita berbincang-bincang santai, ngobrol-ngobrol santai, langsung saja kita dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita. Guru kita Ustadz Yayan dari Bogor. Ustadz dari Bogor ya? Perlu perkenalan dulu nggak? Oh nggak usah. Ya, beliau dari Bogor, insya Allah akan membacakan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Baik, kepada beliau langsung saja dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Nazala birruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Wa innahu lafi zuburil awwalin
أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah yang saya bacakan surah As-Surah ayat 190 sampai ayat ke 199. Yang artinya Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ayat yang pertama artinya, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Ayat yang selanjutnya, dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-192, dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Ayat yang selanjutnya, Dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin Jibril. Ayat yang selanjutnya, ke dalam hatimu Muhammad agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan. Ayat yang selanjutnya, dengan bahasa Arab yang jelas. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar tersebut dalam kitab-kitab orang yang dahulu. Dan apakah tidak cukup menjadi bukti bagi mereka bahwa para ulama Bani Israel mengetahuinya. Dan kalau Al-Quran itu kami turunkan kepada salah seorang dari golongan bukan Arab, lalu ia membacakannya kepada mereka orang-orang kafir, niscaya mereka tidak akan beriman kepadanya. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyakirin wasyahidin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pembacaan lantunan ayat suci Al-Quran telah kita dengarkan bersama. Semoga Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmat-Nya, menambahkan keberkahan di dalam kehidupan kita, khususnya bagi Ustadz Yayan yang membaca dan kita semua yang mendengarkan. Baik, para hadirin wal hadirat, waalaikumsalam Neng Citra yang sudah hadir dari Mekah. Langsung kita sapa aja. Monggo Neng Citra yang mau, kalau ada yang mau ditanyakan sama Ustadz Yayan mungkin, atau ada yang mau disampaikan silakan. Kita santai aja sambil ngobrol aja. Buat semuanya juga ya santai aja. Santai. Jadi yang tadi dibacakan Ustadz Yayan terkait dengan Al-Quran. Ya. Ya, kitab suci umat Islam
yang menjadi panduan, pedoman hidup kita sehari-hari. Di mana Al-Quran adalah wahyu dari Sang Pencipta alam semesta yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Beda antara wahyu dan mukjizat. Mukjizat itu suatu keistimewaan, kelebihan yang hanya diberikan kepada para utusan-utusan Sang Pencipta, Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk melemahkan pola pikir, mengalahkan keyakinan-keyakinan orang-orang yang tidak percaya pada masa itu atau umatnya Nabi dan Rasul. Tetapi Al-Quran itu selain wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta alam semesta, juga merupakan mukjizat. Yang tentu kita tahu adanya Al-Quran, turunnya Al-Quran, disampaikannya Al-Quran sejak 14 abad yang lalu hingga kini, bahkan nanti insya Allah sampai hari kiamat akan tetap disaksikan oleh para manusia. Mukjizat yang senantiasa selalu ada. Kalau mukjizat nabi-nabi yang terdahulu mungkin kita hanya bisa mendengar ataupun membaca. Tapi mukjizatnya baginda Rasulullah SAW yang berupa Al-Quran ini tetap Allah jaga sampai akhir nanti. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena kita ditakdir untuk menjadi orang Islam yang bertuhankan Sang Pencipta yang Maha Esa dan juga berkitab suci Al-Qur'anul Karim. Alhamdulillah. Ya. Baik. Maaf Pak Ustadz, saya mau tanya, lagu Nestro baru bangun. Kalau dikasih uang sama seorang laki-laki, apa hukumnya Pak Ustadz? Apakah uang itu halal bila dipakai sama anak? Kalau udah dikasih uang, berarti udah hak kita. Ya, misalnya dikasih uang nih sama laki-laki nih, Neng Citra, tanpa ada wasiat atau omongan, pokoknya ngasih aja. Ya udah hak kita, terserah mau dikasih ke anak, kasih ke orang lain, mau diinfakkan, disedekahkan, itu udah terserah, bebas. Ya Neng ya, makanya ustadz-ustadz nih kadang suka bingung. Di sisi lain dia harus menjalankan amanat, di sisi lain juga ada tradisi yang memang sudah ada sampai sekarang. Contohnya apa? Ketika ada yang ngamplopin ustadz atau ngasih uang ke ustadz misalnya, itu bahasanya, Ustadz buat beli bensin. Tuh. Lah Ustadz kan bingung. Dikasih duit tapi ada bahasanya Ustadz buat beli bensin. Lah dia mau beli rokok bingung. Suruhnya beli bensin. Jadi buat beli beras. Iya, Ustadz buat beli, ya ini mah bisa buat beli permen doang. Bahasanya kan begitu. Lebih ribet lagi ya. Ustadz nih buat pegangan Ustadz. Buat pegangan nih, pegang doang. Nggak bisa dibelanjain. Makanya ya kalau ngasih ustadz atau ngasih orang, udah kasih aja, nggak usah pakai wasiat. Cuma itu bahasa basi lah. Di Indonesia kita udah menjadi adat sebagai bahasa basi. Jadi untuk pelaksanaannya nggak masuk ke kata amanat, itu cuma bahasa basi. Ini sekedarnya cuma bisa buat beli permen ini mah, bisa buat beli kerupuk. Lah coba itu. Kasih 100.000 buat beli kerupuk. Ya. Gitu Neng Citra, ya alhamdulillah. Tapi laki-lakinya belum pernah ketemu Pak Ustadz, hanya kenal di YouTube. Laki-lakinya lagu Nestro bukan? Ya kemarin soalnya lagu Nestro udah mulai modus dia. Aduh Ustadz ini. Ya namanya pemberian, selama kita tahu itu halal, sah-sah saja. Ya artinya selama kita nggak tahu itu dari sesuatu yang diharamkan, nggak apa-apa, sah-sah aja. Kecuali kita tahu yang ngasih nih, misalnya lagu Nestro nih, habis menang judi online.
Terus dia ngasih ke Neng Nestro lagi. Neng Citra, saya habis menang judi online. Saya transfer ya 10 juta. Nah itu yang nggak boleh. Karena udah tahu sumbernya dari perkara yang haram, itu nggak boleh dipakai. Apalagi dikasih ke anak. Cuma kalau hanya sekedar pemberian, insya Allah halal. Karena kita yakin kehalalannya, sah-sah saja dan silakan saja diberikan kepada anak. Tradisi minta doa ini memang sudah ada sejak zaman Nabi ya, sejak zaman Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Tradisi minta doa ini sudah dilakukan para sahabat, bahkan kepada Pak Nabi Muhammad SAW. Contohnya seperti Sa'labah, ini yang berkaitan dengan dunia. Karena kalau sahabat yang utama itu minta doa, tapi doanya agar diampuni oleh Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kisah Al-Qarni. Siapa? Al-Qarni. Ya, ketika sahabat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar suruh menemui beliau, suruh mintain doa, yaitu minta doa ampunan. Tapi ada juga yang minta doa duniawi, contohnya Sa'labah. Sa'labah ini singkat cerita lah, singkat cerita, atau boleh diceritain lagi nggak apa-apa. Jadi Sa'labah ini rajin sholat ke masjid, ya. Tapi setelah selesai sholat, langsung pergi, langsung keluar. Setelah beberapa kali kejadian itu, akhirnya diadukanlah oleh sahabat yang lain. Ya Rasulullah, itu Sa'labah, setiap habis sholat langsung pergi dia, nggak zikir dulu, nggak doa dulu dan lain sebagainya, langsung pergi aja. Akhirnya ditegurlah Sa'labah. Sa'labah, kenapa kamu seperti itu? Ya, kata alhamdulillah turun rahmat hujan. Akhirnya Sa'labah bilang, di rumah istri saya juga mau sholat, sedangkan saya cuma punya 1 setel saking miskinnya. Jadi gantian. Singkat cerita, Sa'labah minta doa sama Rasulullah. Ya Rasulullah, doakan saya. Ya, doakan saya biar jadi orang kaya. Bahasa kita mah begitu dah. Doakan saya biar jadi orang kaya. Dan Rasulullah nggak langsung mengamini. Kata beliau, mending begini, walaupun keadaan begini, kamu tetap menjalankan sholat, tetap ke masjid, tetap jamaah. Itu udah lebih baik buat kamu. Tapi saya minta didoakan agar kaya 2 kali sampai ke 3 kalinya. Didoakan Sa'labah oleh Rasulullah. Singkat cerita, Sa'labah jadi kaya raya. Ya, sukses. Walaupun pada ujung-ujungnya beliau tidak bersyukur, ya akhirnya mendapat kemurkaan dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya kalau kita minta doa kepada orang lain, silakan saja. Saya di Bekasi ini, kita lagi ngadain acara ririungan di daerah Bekasi, tepatnya di Wisma Asri. Sebelah sampingnya Bekasi Timur, maksudnya Bekasi Utara. Bekasi Timur, sampingnya Utara. Siapa itu Pak Ustadz yang bicara? Oh, itu makhluk dari dimensi lain biasa. Jadi di sini kita punya majelis, ya kumpullah kita dari berbagai macam wilayah. Ada yang dari Bogor, Manggarai, Depok, Tambun, Garut. Tuh, dari berbagai macam daerah kita kumpul di sini untuk silaturahim, sama-sama belajar membenahi diri lah. Gitu. Neng Citra begitu. Jadi di sini lumayan rame nih, ada kurang dari 1.500 orang lah di sini. Iya, kurang dari 1.500 orang. Kurangnya banyak. Laguna Resto orang Aringan. Tuh, emang orodan tadi apa?
Lagu Nestro, semoga sehat selalu. Lagu Nestro dari mana ini? Mampir kemana Pak Ustadz? Ya Neng Citra kalau balik ke Indonesia ya mampir dulu lah. Mungkin kalau masih punya orang tua ya mampir ke orang tuanya. Cili-cili yang. Pak Ustadz mau tanya menjawab salam hukumnya apa? Menjawab salam hukumnya wajib. Mengucapkan salam hukumnya sunnah. Afsyus salam bainakum. Sebarkanlah salam di antara kalian. Liman ta'rab walan ta'rab. Kepada orang yang kamu kenal maupun tidak kenal. Ini perintahnya Kanjeng Nabi suruh nyebarin salam. Artinya kita ketemu salam. Sunnah. Tapi menjawabnya hukumnya wajib. Yaitu jawab salam ya. Bahkan dianjurkan. Wa idha huyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsani amthaliha. Artinya jika kalian diberi penghormatan dengan suatu penghormatan maka balaslah balasan penghormatan itu dengan yang lebih baik. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi misalnya ditambahin. Itu ya wajib kita jawab salam. Kecuali salam yang ada di dalam sholat. Di dalam sholat juga ada salam 2 kali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah itu salam yang nggak wajib dijawab. Nah iya harus diperjelas. Ngerinya wajib habis sholat. Assalamualaikum, waalaikumsalam, waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustadz. Saya mu'alaf. Alhamdulillah. Semoga diperteguh keimanannya. Amin. Ya diperkuat keyakinannya hingga akhir hayat nanti. Alhamdulillah mu'alaf. Itu salah satu rukun di dalam bai' al-bai'. Ya kan bahasanya al-bai' wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ialah salah satu syarat atau rukun. Rukun daripada jual beli itu adalah ijab qabul. Ya harus ada ijab qabul. Iya karena termasuk apa rukun jual beli. Nih Maestro nanya apa dia nih? Pas sholat gegara Pak Ustadz, aku ingat dosa. Malah tertawa, membatalkan sholat enggak? Tertawa karena malu sama kelakuan Pak Ustadz. Astagfirullah. Jadi ente Laguna Resto lagi sholat, ingat saya gitu. Terus ente ketawa. Aduh. Ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i atau mazhab-mazhab yang lain, ketika kita mengucapkan suatu bacaan dengan sengaja atau perkataan, ucapan, kalimat, kata yang disengaja di luar sholat, itu dihukumi batal. Misalnya kita lagi sholat, ada yang manggil teman kita di depan. Ayo berangkat ngopi. Kita nyaut dari dalam. Ntar gue lagi sholat. Nah misalnya. Itu batal. Ya kalau ketawa gimana? Lah ketawanya gimana dulu? Ya kalau ketawa sampai keluar suara. Sampai berhuruf. Ngakak. Kayak lagu Maresto nih ketawanya kan. Sambil ngakak misalnya. Lah itu bisa membatalkan sholat lah. Maksud. Bingung juga saya jawabnya nih pertanyaannya begitu ya. Sholat ketawa kan bingung kita. Ya, jadi gitu lagu Maestro kalau ketawanya sampai mengeluarkan hahaha misalnya begitu tuh. Itu kan udah mengeluarkan kata-kata tuh, itu batal. Kalau cuma ketawanya nahan-nahan apa gimana sebelum keluar tuh. Nah itu makruh. Pak Ustadz Al-Quran kok ada nama Maryam? Oh ini yang mu'alaf tadi ya? Iya. Maryam itu di Islam, di Kristen, di Bible yang sekarang ganti namanya Alkitab. Itu semuanya ada. Kenapa? Karena di Al-Quran ini sebagai kitab suci yang diturunkan kepada Nabi penutup. Karena setelah Nabi Muhammad nggak ada Nabi lagi.
ini dijelaskan semuanya tentang kisah-kisah Nabi sebelumnya. Ya, dalam surat Al-Qasas, walaqad qasasna, kami telah menceritakan, la nufarriqu baina ahadin misalnya. Dan lain sebagainya. Kenapa ada Maryam di Al-Quran? Karena umat Islam pun meyakini tentang adanya Nabi Isa alaihissalam. Kami yakin dan kami iman kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan di situ dijelaskan tentang kemuliaan Siti Maryam yang tidak pernah dijamak oleh seorang lelaki pun, tetapi dengan kehendak Allah beliau hamil ya dalam keadaan suci dan melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Begitu di Al-Quran dijelaskan. Karena ini salah satu bukti kebenaran Al-Quran. Artinya apa? Kanjeng Nabi Muhammad yang ummi, la yaqra wa la yaktub, tidak tercampur dengan pengetahuan hasil membaca atau yang lainnya, tetapi menjelaskan tentang kisah-kisah Nabi yang terdahulu secara detail. Ini bukti bahwa Al-Quran benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak tercampur sedikit pun dengan pengetahuan baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi kita pun umat Islam meyakini adanya Nabi Isa, beliau adalah putra Maryam. Maryam adalah seorang wanita suci. Kita meyakini dan harus yakin orang Islam kepada Nabi Isa alaihissalam. Cuma yang jadi pembeda adalah ketika umat Kristiani meyakini bahwa Yesus adalah sebagai Tuhan mereka. Kita umat Islam meyakini Nabi Isa alaihissalam hanya sebagai utusan. Gitu. Semua ulama mengatakan rokok itu haram. Ulama yang masih merokok yang mengatakan makruh. Ulama besar Arab mengatakan haram. Gimana pendapatnya Pak Ustadz? Oh ya gampang. Pendapat saya gampang. Yang mengatakan rokok haram, kalau dia ngerokok dia dosa. Yang mengatakan rokok ini tidak haram ketika dia merokok, ya nggak dosa. Orang kata dia nggak haram, simple gitu. Ya, siapa tadi? Diki, gitu ya. Ki, ini perbedaan pendapat tentang hukum itu udah biasa di kalangan kita, udah biasa. Ketika kita meyakini rokok itu haram, jangan rokok. Kalau kamu masih maksain rokok haram, lah saya nggak masuk ke hukum itu, nggak meyakini kalau rokok itu haram, enggak. Iya, rokok kan ada lalapnya, itu lalapan semua, cuma dibakar aja, diisep, lalapan semua ini. Ya, tembakau. Bab rokok ini dari zaman dulu, dari zaman saya belum lahir gitu udah dibahas tentang haram ini nih. Sampai sekarang. Ya sekarang saya gampangnya begitu. Nggak usah kita perdebatkan. Bagi yang tidak merokok, nggak usah merokok. Bagi yang meyakini rokok itu haram, jangan coba-coba ngerokok, dosa dia. Karena yakin haram. Lah saya tidak meyakini ini haram. Ya, ini suplemen saya, suplemen. Vitamin saya ya ini. Gitu, Ki. Kalau dibilang seluruh ulama sepakat rokok haram, itu salah. Nggak ada. Seandainya ada yang mengharamkan, itu ulama-ulama sebelah. Karena dia nggak ngerokok, belum merasakan nikmatnya rokok. Jadi bab rokok ini udah selesai lah. Bagi yang tidak merokok, meyakini rokok itu haram, ya udah, jangan ngerokok. Kalau dia ngerokok, dosa dia. Bagi yang tidak meyakini itu haram, ya silakan aja. Ini saya perkenalkan Ustadz Yayan yang tadi membaca Al-Quran. Itu suaranya Allah kasih anugerah, suaranya indah. Amin. Bacaannya juga menggugah batin. Amin. Ya, beliau single ya, beliau single. Beliau single. Silakan. Bagi yang kola ini Abdullah. Atanya kita bahwa ja'alani nabiyya. Ini artinya apa? Qala berkata, ini sesungguhnya aku Abdullah hamba Allah.
Ataniyal kitab, ya diberikan kepadaku alkitab kitab, wa ja'alani apa? Nabiya kali. Dan menjadikanku, dan dia menjadikanku seorang nabi. Jadi semua para nabi yang diutus, baik Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Daud, yang dijelaskan dalam kitabnya baik umat Islam maupun kitabnya non-Islam, itu semua utusan Allah dengan misi menyampaikan kalimat la ilaha illallah, memperkenalkan tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, yang didatangkan kepada mereka kitab. Nabi Daud didatangkan Zabur, Nabi Musa didatangkan Taurat, Nabi Isa didatangkan Injil, dan Nabi Muhammad SAW didatangkan kepada beliau Al-Quranul Karim. Itu ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Oh iya, ya harus dibedakan. Ya, Mekah, Arab dengan Indonesia itu beda. Beda dari istimbatiyahnya, dalam pengambilan hukumnya pun beda. Makanya kemarin yang Citra apa yang nanya ya? Tentang tata cara sholatnya, kenapa mereka gerak-gerak itu bebas aja, nggak batal sholat. Sedangkan di kita Indonesia nggak boleh, gerakan berturut-turut 3 kali dihukumi batal. Perbedaan itu karena adanya perbedaan istimbat atau pengambilan hukum iklim. Gitu. Jadi kalau di sono diharamkan merokok, ya silakan aja, bebas aja. Di Brunei misalnya nggak boleh ada yang rokok. Nah kita di Indonesia, Bung, tembakau dari sini, Bu. Sujono, gimana istiqomah? Ya intinya kita senantiasa berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semuanya baik. Kita menganggap iman kita masih lemah, masih belum istiqomah, itu baik. Karena dengan itu kita ada upaya untuk bisa menyempurnakannya, untuk bisa memperkuat iman kita. Gitu ya. Jadi yang pertama harus ada tekad, niat, tekad, ucap, lampah. Niat, semangat, amanat, dan lain sebagainya. Ada tekad yang kuat di dalam menjalankan suatu pekerjaan. Diawali dari tekad dulu kalau mau istiqomah. Bener-bener tekad yang kuat, bulat, kita menjalankan suatu pekerjaan. Tapi setelah dalam perjalanan mungkin kita belum bisa istiqomah, ya sudah, kita pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya misalnya kita udah tekad, saya pengen sholat sunnah lah, sholat tahajud tiap malam misalnya. Tapi kenyataannya mungkin kelelahan, kita sering kelewat misalnya. Ya sudah. Jangan terlalu berpegang ya, kalau kata Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab Syarah Al-Hikam, beliau menjelaskan min alamatil i'timadi 'alal amal nuqsanur raja inda wujudi zalal. Termasuk tanda seseorang berpegang teguh kepada amal, akan berkurang pengharapannya kepada Allah ketika dia mengalami celah, ya, kerusakan, kehancuran, kelemahan, kesusahan, dan lain sebagainya. Karena bergantung kepada amal. Artinya apa ya? Semua amal yang kita lakukan, kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting udah ada tekad. Saya udah ada niat, tekad yang bulat, pengen menjalankan suatu amalan, tapi dalam perjalanan kok tiba-tiba belum bisa istiqomah. Ya nggak apa-apa, karena istiqomah itu kersani Gusti Allah, pertolongan dari Gusti Allah. Ketika kita belum mampu, ya sudah, kita akui saja bahwa kita lemah, masih lemah. Ya, jadi tetap berbaik sangka lah, tetap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita mengakui kelemahan kita, kekurangan kita, itu lebih baik
daripada ketika kita udah istiqomah, ketika kita sudah merasa iman kita baik, ilmu kita mumpuni misalnya, sehingga timbul ujub dan kibar di dalam hati. Nah ini justru lebih buruk, ya lebih buruk dan lebih menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jalanin aja sejalan-jalannya. Kalau masih belum istiqomah ya nggak apa-apa. Kalau merasa iman belum kuat ya nggak apa-apa. Iya, dalam surat Fussilat ayat berapa tuh? Ayat 30. Sesungguhnya ketika qalu mereka berkata, Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, tsumastaqamu, kemudian mereka konsisten, tatanazzalu alaihimul malaikah. Ya. Maka akan diberi kekuatan, keteguhan kepada keimanannya, keyakinannya. Maka turun malaikat atas mereka. Artinya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau memang kita bersungguh-sungguh di dalam mengupayakan keimanan kita, maka Allah janji lanahdiyannahum subulana. Ya akan Allah beri petunjuk. Karena memang Al-Quran adalah hudan, petunjuk. Linnas, bagi seluruh manusia. Jadi untuk saat ini ya sudah kita jalani semampu kita aja. Jangan terlalu kita, saya harus istiqomah. Misalnya menjalankan apa ya? Sholat 5 waktu lah contoh gampangnya. Contohnya karena ya tahadus bin nikmah pernah juga ada yang bersyahadat. Ya minta datang kepada saya, minta disyahadatin, pengen masuk Islam. Nah setelah dia masuk Islam itu nggak bisa dengar azan sedikit pun. Maksudnya apa? Dengar azan langsung ke masjid, dengar azan langsung sholat. Nggak bisa nunggu entar. Ini mualaf tadi nih, luar biasa. Cuma ketika ada keyakinan, keteguhan, keinginan yang sangat kuat, saya harus sholat 5 waktu, tepat waktu misalnya. Nggak mau ninggalin sholat 5 waktu. Nah tapi ketika suatu waktu misalnya kita ketiduran karena lelah misalnya, atau lupa, nah itu jangan menjadikan turun keimanan kita, pengharapan kita kepada Allah. Maksudnya begitu, jangan berpegang teguh kepada amal. Kalau memang kita ketiduran subuh misalnya, ketiduran, tidak bisa menjalankan sholat subuh pada waktunya, ya sudah. Kita pasrahkan sama Allah, kita sholat, bangun jam 7, jam 8, ya sholat subuh jam 8 dengan niat qadha. Yuqimuna sholat. Gitu. Karena memang istiqomah ini makom tinggi. Namanya makom tinggi harus dilalui dengan tangga-tangga yang harus dilewati, harus dipelajari ya dengan ilmu dan amal. Al-istiqomah khairun min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Di mana karomah ini hanya diberikan Allah kepada para kekasih-kekasihnya. Gitu. Maksudnya jangan sampai dengan kita belum istiqomah menurunkan harapan kita, semangat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu maksudnya. Oh ya, insya Allah nanti di akhir kita tutup dengan pembacaan surat Maryam oleh guru kita, Ustaz Zayan ya. Surat Maryam insya Allah. Neng Citra. Jadi untuk cerai ini ada 2 sigot. Yang pertama soreh, yang kedua kinayah. Kata yang jelas dan kata sindiran. Kalau memang sang suami ini dengan jelas soreh mengatakan cerai, jatuh cerai. Walaupun bercanda misalnya. Nah yang kedua sindiran, walaupun tidak ada kata cerai, cuma di situ menyindir. Atau berniat untuk menceraikan, misalnya keluar rumah, jangan pernah balik lagi ke sini. Saya udah gak ada hubungan sama kamu misalnya. Itu kan gak ada bahasa cerai. Cuma jatuh cerai, masuk ke kata kinayah. Lah bagaimana suami yang sudah terucap kata-kata cerai berkali-kali, lebih dari 3 kali atau bahkan 10 kali. Nah ini masuk kata tolak soreh, di mana tolak soreh ini ada 3. Ada talak bain, ada rujuk. Ketika suami mentalak
sekali istrinya, kamu saya ceraikan. Ini masih bisa balik lagi. Ya, dicabut cerainya. Misalnya pagi-pagi karena kesel sama istri, sehingga terucap kata cerai. Lah tiba-tiba malamnya dia kesepian, sendirian, sadar. Akhirnya sang suami, udah kamu balik lagi ke saya. Kita rujuk. Nah, udah bisa, masih bisa nih. Ternyata masih mengulangi lagi dengan kata cerai yang kedua. Nah, ini udah lampu kuning. Ya, udah warning. Tapi masih bisa balik nggak? Bisa. Kalau masih 2 kali. Tapi kalau udah 3 kali namanya talak bain. Ketika udah mengucapkan kata cerai 3 kali atau bahkan lebih, sang suami nggak akan pernah boleh untuk balik lagi ke istri atau rujuk lagi sama istrinya, udah nggak boleh karena sudah 3 kali atau lebih. Ya udah nggak boleh, namanya tolak bain. Tapi masih bisa balik lagi nggak? Dengan satu keadaan bisa. Ketika sang istri, ya karena statusnya istri ini kan dicerai, suami yang menceraikan, maka timbul hukum karena istri yang diceraikan sudah talak 3 ketika istri ini nikah sama orang lain. Istri ini nikah sama orang lain, dalam perjalanannya tidak berjodoh. Misalnya cerailah sama suami yang kedua nih. Nah, suami yang pertama tadi boleh nikahin istrinya tadi yang sudah nikah sama orang lain. Ya, tapi nggak boleh ada apa namanya cincai. Udah talak 3 nih, nikahin bini gue dah cuma sehari aja ya, misalnya. Terceraiin lagi, pengen balik lagi, itu nggak boleh. Oh iya, nggak percaya sama agama, bagus, cakep. Siapa itu? Oh, stok aku, stoknya banyak ya. Kamu nggak percaya sama agama, bagus, cakep. Lanjutkan. Iya, saya juga percayanya bukan sama agama, sama Gusti Allah, para malaikat, para nabi, rukun iman lah. Lanjut, siapa tadi yang nanya apa? Jono apa? Di hari apakah jatuh itu Saban? Kalau tahun ini malam Selasa ya, malam ke-15. Coba dilihat lagi kalendernya. Amalan apa yang harus dikerjakan? Iya, kalau saya lihat di kalender NU online tuh malam Selasa. Jadi malam Selasa itu malam ke-15. Anjuran amalan yang harus dilakukan itu diantaranya sholatut tasbih. Cuma nggak harus itu. Artinya di malam itu amalan apapun yang kita lakukan, yang penting satu, niat kita benar-benar karena Allah, karena Gusti Allah, mengharap rahmatnya Allah, ampunan Allah. Itu baik, semuanya baik. Ya, ada tradisi ketika malam nisfu Syaban baca 3 kali surat Yasin misalnya. Ada yang sholat tasbih, anjurannya sholat tasbih. Ada mungkin mengamalkan zikir. Ya, semua amalan baik. Semua amalan baik. Yang tentunya amalan yang sudah digariskan oleh Al-Quran dan hadis. Gitu, anjurannya sholat tasbih. Agama itu apa? Agama cuma ada di Indonesia. Di luar nggak ada agama. Stop akun. Agama itu apa? Yaitu agama itu dari bahasa Sanskerta. Artinya tidak kacau. Artinya damai, tenang, tentram, gitu. Jadi pegangan hidup, jalan hidup, panduan hidup, tuntunan hidup. Itu agama. Agar apa? Kalau nggak pegang nggak hidup-hidup. Agar tidak kacau. Gitu. Simple aja. Kalau orang di hatinya masih nggak tenang, masih suka nyari keributan, nyari masalah, nyari pertikaian, lah itu dipertanyakan agamanya. Kalau memang suami sudah berucap
kata talak, cerai, jatuh cerai. Kalau berkali-kali, berarti udah nggak boleh balik lagi. Lebih dari 3 kali maksudnya. Batasnya 3 kali. Kalau udah 3 kali diucapkan kata cerai, udah nggak boleh balik lagi ke suaminya. Tapi mereka masih sayang misalnya. Dua-duanya nih masih sayang. Cuma mungkin suaminya emosi, keceplosan, gimana? Ya, menurut hukum begitu. Ketika suami sudah mengucapkan kata cerai, jatuh cerai. Kalau dibilang janda, saya tidak bisa berucap. Nggak apa-apa, janda selalu terdepan, tenang aja. Yamaha, Ustaz. Oh, itu Yamaha ya. Atau satu hati lah selalu di hati kayak Honda. Enggak tahrim ya. Langsung saja ya, alhamdulillah terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman saudara-saudaraku yang sudah bergabung terus ikuti setiap Sabtu menjelang subuh kita ngobrol santai aja, bercanda-bercanda aja kayak begini santai, rileks. Dan untuk acara live lagi besok malam minggu, jadi setiap Sabtu menjelang pagi, menjelang subuh jam 3 sampai jam 4 dan malam minggu kita mulai dari jam 12 sampai jam 3 insya Allah. Baik, saya pribadi mengucapkan mohon maaf lahir batin, kesalahan, kekeliruan dan kekhilafan dan semua yang ada di sini. Juga terima kasih sudah bergabung. Selanjutnya kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran surah Maryam ayat 30 sampai 38 yang akan dibacakan oleh Ustadz Yayan dari Bogor. Sampai di sini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustadz Yayan dipersilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم
فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين صدق Allahul Azim. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.